Ahmad bin Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, alaika bil hiwalati ala maulaka. Alaika, seharusnya terhadap dirimu, bil hiwalati, berpindahnya hatimu, ala maulaka, atas Tuhanmu. Watruk, dan tinggalkanlah, man la yastati'u, akan orang yang tidak mampu, an yanfa'a ghairah, tidak mampu bahwa dia memberikan manfaat kepada selain dirinya. Iqta iyasaka, dan putuslah harapanmu, minal khalqi, kepada makhluk, wa wajjih raja'ika, dan arahkanlah harapanmu, ilal malikil haqqi, kepada raja yang sebenar-benar raja. Wandur, dan lihatlah, mada amaluka, apa yang engkau kerjakan, mada amila ma'aka, dan apa yang dia Allah Ta'ala lakukan terhadap dirimu, min awwali nash'atika, dari semenjak awal hidupmu. Ma sana'a ma'aka, tidaklah Allah membuat demikian itu besertamu, kecuali adalah judan wa ihsanan, karena pemurah dan kebaikannya. Wandur, dan pandanglah, madza sana'ta ma'ah, apa yang engkau kerjakan besertanya, fala tara, maka engkau tidaklah melihat, illa jafaan wa isyana, kecuali jafaan, kekasaran, wa isyana, dan kemaksiatan. Jadi ujar beliau, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan menjadi seorang hamba, jadi kita ditakdirkan oleh Allah di dunia ini adalah sebagai seorang hamba. Jadi sifat hamba adalah orang yang harus tunduk kepada orang yang menciptakannya, harus mengabdi kepada orang yang telah memberikan kehidupan terhadap dirinya, itu adalah Allah Ta'ala. Makanya ujar beliau, seharusnya terhadap dirimu bahwa engkau memindahkan pusatan hatimu, pikiranmu cuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda seorang hamba mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita diberikan oleh Allah nikmat kehidupan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat menikmati yang namanya nikmat dunia. Seharusnya ketika kita hidup di dunia ada tujuan daripada arah hati kita ini untuk mengingat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai ujar sidin, tinggalkan terhadap orang-orang yang di sampingmu, orang-orang yang semasa terhadap dirimu, yang tidak mampu dia memberikan manfaat kepada orang lain, cuman bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi kita diarahkan oleh beliau bahwasanya hati kita ini ada di dalam diri itu, walaupun tidak bisa misalnya fokus hati kita ini 100% kepada Allah, paling tidak ada di dalam hati kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujar sidin, jangan sampai diri kita ini di dalam diri ada bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, karena apa yang kita minta, apa yang kita harapkan kepada makhluk, itu pada dasarnya makhluk itu tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diri kita. Apabila ada seorang hamba memberikan manfaat kepada diri kita, berarti memang orang tersebut diutus oleh Allah untuk memberikan kebaikan terhadap diri kita. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang murni memang datang dari Allah risalah mereka. Sampai Rasulullah risalah mereka. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai ma'anittum harisun alaikum. Jadi ketika kita berpindah hati, bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk, urusan duniawi, urusan dunia, berharap kepada orang lain, berharap A, B, C dan sebagainya. Padahal di balik daripada itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita, yang mengabulkan doa kita,
yang memberikan permintaan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi. Dan Rasulullah lah orang yang paling utama, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat berharap kepada umatnya, alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berharap bahwasanya semua umatnya ini dimasukkan ke dalam surga. Apa tanda terima kasih kita kepada Allah? Tanda terima kasih kita kepada Allah adalah mengabdi. Apa tanda terima kasih kita kepada Rasulullah? Adalah diantaranya memperbanyak salawat dan mutabaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkan ujar sidin orang yang tidak bisa memberikan manfaat urusan akhiratmu. Bila kita bergaul dengan orang kadada manfaat akhiratnya, ujar sidin tinggalkan. Apakah kita merasa mulia daripada orang lain? Kada. Tapi kita khawatir kalau kita bergaul daripada dirinya bertambah kurang baik dengan sebab adanya kita. Jadi kurangi bergaul dengan orang yang tidak memberikan manfaat untuk urusan akhirat kita. Urusan dunia pun, urusan dunia kita hidup di dunia, bila istilah orang berdagang, bila kada menguntungkan, kada dipakai. Urusan bisnis pun bila kada menguntungkan, kada dipakai. Ini urusan dunianya. Apalagi adalah urusan akhirat. Apakan lagi adalah urusan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar sidin, seharusnya terhadap dirimu ada tertanam di dalam hati bahwasanya berpindah haluan, bergantung, berharap, meminta, ada hajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat kecuali terhadap dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan betapa pemurahnya Allah. Kenapa jadi sampai di dalam diri kita nih bergantung kepada Allah? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan memerintah kepada makhluknya untuk bergantung kepadanya. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watat da'idha da'an. Apabila ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila wahai Rasulullah umatmu menanya terhadap dirimu tentang diriku, fa'idha sa'aluni fa'idha sa'alaka anni fa'inni qarib. Apabila dia menanya terhadap dirimu tentang diriku, padahal kan aku ni parak. Ujibu da'watat da'idha da'an, aku akan mengabulkan setiap doa-doa orang yang meminta. Jadi apabila ada hajat, apabila ada keinginan, apabila ada permintaan, jangan minta ujar Allah kepada makhluk. Minta kepada Allah Ta'ala. Apakah langsung turun dari atas langit? Kada. Tuhan yang menggerakkan hati seorang hamba itu untuk datang kepada kita untuk memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mendatangkan hatinya. Lain Nabi Musa, lain Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Qur'an mukjizatnya ketika Hurriyin mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kami meminta lawan pian. Kita ni belum buka puasa lagi. Apakah ada makanan? Apa yang terjadi? Turunlah ma'idatan minas sama, satu talam dari langit. Makanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah namanya. Turun satu talam langsung dari langit, langsung dari hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Isa bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, langsung didatangkan mukjizat satu talam dari langit. Kita kadang nggak itu. Kalau berharap ya Allah duit datang 1 miliar ke hadapan ulun, kadang mau. Karena kita bukan seperti doanya Nabi Isa. Tapi ketika kita minta lawan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bila bergantung kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan lawan kita apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan.
Jangan sampai ujar sidin meminta, bergantung, berharap kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat kecuali sendirinya seorang. Minta kepada Allah yang memberikan manfaat kepada diri kita. Makanya kadang disuruh oleh Allah berdoa di tengah malam, berdoa di tahajud, berdoa di sujud akhir ketika salat, berdoa dengan salat duha, berdoa minta kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghu ilaihil wasilah. Minta kepada Allah, sudah bujur minta kepada Allah, berdoa. Kemudian lagi ditambah di dalam ayat Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah, dan minta kepada Allah ilaihil wasilah, kepadanya perantara. Makanya doa itu ada kita perantarakan dalam selipan-selipan doa, selipan-selipan permintaan kita kepada Tuhan, ada namanya salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabtaghu ilaihil wasilah. Karena setiap doa apabila diiringkan dengan salawat awalnya dan diakhiri salawat daripada akhirnya, doa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini namanya ada Allahnya, bergantung kepada Allah, buatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta permintaan kepada Allah, apa hajat kita? Makanya ujar sidin, alaika bil hiwalati ala maulaka. Seharusnya terhadap dirimu bergantung hati kepada Tuhanmu. Ini bergantung hati kita, posisikan hati kita kepada Allah. Tapi apabila kita meminta kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, minta perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang itu kadang salawatnya banyak sebelum berdoa karena memuji orang yang dicintai Tuhan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha, macam-macam salawatnya. Tujuan daripada salawat tadi minta kepada Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar Sayyidin, jangan sampai ada di dalam hati berharap dan bergantung kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat terhadap diri kita. Terlebih-lebih adalah urusan akhirat. Amun urusan dunia kita minta kepada Allah, ada jalannya kayaknya. Ada kayaknya diberikan oleh Allah semacam jalan, semacam sesuatu yang mengarah bahwasanya doa kita itu dikabulkan Tuhan. Apalagi kita berharap kepada diri kita seorang, yang diri kita seorang tidak bisa bermanfaat untuk diri kita seorang. Bermanfaat on orang lain bagus. Ternyata kita memandang minta lawan diri kita seorang pun, ternyata diri kita ini kada mampu juga memberi makan manfaat untuk diri kita. Mana buktinya? Buktinya diri kita ini disuruh oleh Allah untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta supaya di dalam diri ini ada manfaat untuk ibadah dan bermanfaat kepada orang lain. Ternyata di dalam diri kita ini kada ada juga. Apa akhirnya? Minta lawan Tuhan supaya berlindung daripada kejahatan diri kita seorang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzu min ghabalatid dini wa qahlir rijal. Berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung dari apa? Dari diri kita seorang, dan berlindung daripada orang yang tidak bisa memberikan manfaat kecuali kepada dirinya seorang. Nah, itu yang pertama. Kemudian ujar Sayyidin, iqta' iyasaka, putuslah harapanmu, minal khalqi, daripada makhluk. Setelah memutus harapannya, arahkanlah harapanmu kepada Allah, kepada Raja sebenar-benar Raja. Ini urusan duniawi atau urusan akhirat? Karena urusan dunia inilah, urusan dunia minta kepada Allah. Makanya ada prinsip di dalam, disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya itu disebutkan sebuah syair, bila kita minta kepada Allah, Tuhan tuh ketujuh. Bila diminta makin ketujuh diberi. Istilahnya minta satu dibuka Allah pintu dua, minta dua dibuka Allah tiga. Istilahnya selama Allah dimintai, saya tuju Allah memberi, ketujuh benar memberi. Tapi bila lawan manusia sebaliknya. Hari ini pian minta,
Isuk minta nang kedua, wah ini minta terus, udah kawa ini. Nang ketiga, wah parah ya sudah, udah kawa lagi memberi. Jadi nang pertama boleh memberi. Nang kedua kepada makhluk mungkin berkurang. Nang ketiga tambah berkurang. Nang keempat ada dihiraninya lagi. Itu pang prinsipnya minta kepada makhluk. Tapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Minta pertama Allah himung. Minta kedua, ujar Tuhan lagi minta lawan aku. Makanya di pertengahan malam itu disebutkan, ada sebagian ulama mengatakan apakah ibadah siang afdal atau ibadah malam? Oh, ternyata ulama tersebut menjawab, ibadah yang paling afdal adalah di waktu malam. Paling afdal. Kenapa di waktu malam? Karena ada dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hambanya, siapa yang meminta, ku beri. Siapa yang meminta ampun, ku ampuni. Siapa yang berhajat, ku kabulkan, ujar Allah di pertengahan malam. Tapi sayang hamba ini masih tidak mampu maksimal apa yang inya minta kepada Tuhan. Tapi kalau siang seberatan orang mungkin bangun. Tapi nang afdalnya adalah di pertengahan malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang itu nang afdal adalah salat duha. Jam 9, jam 10 itu afdal. Kenapa? Karena disitulah bagi Rasulullah salat duha itu hukumnya wajib bagi Nabi. Jadi ada bagi Nabi itu hukumnya wajib, bagi kita kada sunat. Contohnya sembahyang witir. Bagi Nabi itu kewajiban, keharusan. Sembahyang duha itu keharusan bagi Nabi. Tapi bagi kita kada. Nah, salat duha ini pun ketika seorang hamba meminta siang itu, bukan malam padahal, disebutkan dalam hadis lal faqar ma'ad duha. Kada ada orang ini fakir selama inya menjalankan salat duha walaupun 2 rakaat. Bila ada orang ini fakir hidupnya, lihat tak? Berarti bisa kada salat duha itu. Tapi bila selama inya melazimkan salat duha, minta kepada Allah, memutus harapan daripada yang namanya makhluk, minta kepada Allah dengan salat duha, ini salah satunya. Maka dengan sebab salat duha itu dibuka oleh Allah pintu rezekinya. Apa yang minta diberikan oleh Tuhan. Jadi satu sembahyang duha aja sudah mencukupi rezekinya seumur hidup. Tapi dengan lazim sembahyang duha. Besok sembahyang duha 2 rakaat 2 tahun aja menduha pulang. Kenapa aja guru ulun takir aja terus. Apabila pin sembahyang duha sehari kena 2 tahun akan datang pulang. Wajar aja. Tapi kalau orang ini melazimkan sembahyang duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kadusa 12, kadusa 10 misalnya kada mampu 2 barang. Tapi lazim misalnya bertahun-tahun diamalkan, insyaallah kada ada istilah kata-kata fakir di dalam hidupnya. Diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya duha itu, belum lagi amaliyah yang lain. Makanya barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, petunjuk daripada Rasulullah, orang itu kada bakalan hidupnya kada nyaman. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Makanya di dalam kitab ini, iqta' iyasaka minal khalqi. Putus urusan harapanmu kepada makhluk. Kadang kita berharap kepada makhluk. Ada harapan, itu wajar kita sebagai manusia. Tapi sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan jalan tuh banyak. Cuman kita aja yang kada ta'amalakan. Duha misalnya 2 rakaat, surah Waqiah misalnya, kemudian lagi salat witir, kemudian salat rawatib. Artinya di dunia dijamin oleh Allah kehidupannya, di akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Bila orang taat ini pasti sudah ada jalan. Pernah Sayyidil Habib Umar ditanya, "Wahai Habib, Habib ini kebetulan ada semacam jalsah. Jalsah ini pertemuan dengan semua alumni Darul Mustafa. Jadi ada salah satu daripada murid Darul Mustafa ini, dia dakwah. Karena kan pada prinsipnya Darul Mustafa ini dakwah. Keharusan dakwah, menyampaikan ilmu, amal, mengajak umat. Dakwah. Ternyata salah satu daripada murid ini bertanya kepada Habib, "Wahai Habib, kami ini dakwah. Satu kekurangan kami, masalah mal, masalah harta. Ilmu ada kami Habib,
Amal kami ada, tapi biaya kada mampu ujarnya. Ujar murid tadi bertanya Habib Umar. Jawaban Sidin ringkas. Idza saluhal hal, ujar Sidin, tabi'ahul mal. Bila orangnya bagus lawan Allah. Idza saluha, apabila orangnya bagus kehidupannya, tata caranya lawan Tuhan, tabi'ahul mal. Harta itu akan datang dengan sendirinya, ujar Sidin. Makanya Habib Umar tuh ada berusaha. Malahan Sidin tuh bila dibari orang mobil, ada istilahnya mobil Sidin nang nang bagus-bagus. Dibarian Sidin, sabuting tukang bisi motor kada mau 4 bisi Sidin tuh. Sabuting aja. Tapi itu aja dipakai bila ada orang membari, bari akan Sidin pulang, nah itu pakai yang lain. Artinya beliau ini hidupnya idza saluhal hal, bila kita bagus hubungan lawan Tuhan, Tuhan akan menjamin rezeki yang ada terhadap dirimu. Kenapa jadi rezeki kita tuh sandret? Ibaratnya sandret. Banyak tuh rancak macetnya pada lancarnya. Berarti hubungan kita lawan Tuhan masih kurang baik. Apa hubungan lawan Tuhan? Disebutkan dalam kitab ini juga, apabila suhbah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bintisali awamirih, melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Itu aja dua kalimat tuh aja. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nang ini kadang berat. Disinilah namanya takwa lawan Tuhan. Makanya arahan dari Nabi semuanya itu sebagai petunjuk. Duhanya misalnya, sampai-sampai Nabi mengatakan barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat sunat subuh, seapa pian 2 rakaat sunat subuh, anda ke jam tangan atau jam wikir 2 rakaat gawi sembahyang sunat subuh, paling lawas 4 menit. Percaya ha? Paling lawas tuh 4 menit. Paling 2 menit bisa, atau semenitan 2 rakaat sunat subuh. Jar Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bila kau menggawi sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu nang 4 menit 2 menit tadi. Ini bilang aku 4 menit itu khusyuk benar tuh sembahyang. Aku aja 10 menit bercampur tuh pian mengantuknya. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, ujar Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Apalagi nang pian jari amun pian baisi dunia dan segala isi-isinya. Tapi kenapa orang manusia itu terburu-buru, kadang sampai meninggalkan sesuatu yang nilainya lebih besar daripada dunia dan segala isi-isinya. Iqta'iyasaka, ujar sini. Putuslah harapan dirimu daripada makhluk dan harapkan raja'aka, harapanmu kepada raja, sebenar-benar raja. Wandur, dan pikirkan. Mada amaluka, apa yang engkau kerjakan gasan Tuhan. Tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa, ujar Sidin? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu semenjak engkau lahir sudah diberikan kasih sayang. Artinya perbedaan diri kita nih lawan Allah Subhanahu wa taala, kita memberi, kita mengabdi lawan Tuhan kiapa, Tuhan memberi lawan kita berapa kiapa juga. Bandingkan, ujar Sidin. Kita mengabdi lawan Tuhan sembahyang 5 waktu sehari semalam, itu pun berat lawan kita. Puasa bulan Ramadan cuman diminta Tuhan 30 hari 29 hari, itu sudah berat bagi kita. Jika seandainya Allah meminta puasa 2 tahun, oh bisa kada denang lamaknya lagi 2 tahun puasa. Tapi kita kada diminta oleh Allah Subhanahu wa taala puasa bulan Ramadan aja sebulan, sembahyang 5 waktu. Ya masih banyak manusia itu, ini adalah suatu perintah dari Tuhan, kada banyak Tuhan meminta, tapi masih belum kita bisa melaksanakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Padahal ujar Sidin, kita ini memberi apa yang kita beri kepada Allah, dan Tuhan memberi kita tuh jauh benar bandingannya. Tuhan memberi lawan kita, ujar Sidin, semenjak engkau lahir, mungkin dalam paharut aja sudah ada jaminan rezeki dari Tuhan. Mana? Adalah terdengar di dalam parut bayi makan ngarupuk. Ada. Justru dengan sebab tersambungnya pusat itu kepada sang ibu. Jadi saripati makanan yang dimakan mamanya tadi masuk ke dalam tubuh bayi. Bayi ini kada menggunakan muntungnya untuk makan, kada menggunakan
hidungnya untuk bernapas, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam parutnya bisa bernapas. Dalam parut ada jaminan makanan dan minuman. Ini disalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kada kawa istilahnya maulah model kayak ini. Ini kehebatan ciptaan Tuhan. Kemudian lahir pulang ditandai dengan apa? Sakit parut. Coba orang ada sing sakit parutan 5 tahun. Apa aja ngajar nang kada sing parutan. Parut kayak ini aja tapi kada pernah sakit parut. Saking Allah Ta'ala sayangnya kepada hamba, ditandai dengan sakit parut pulang. Lahir ke dunia. Ketika lahir ke dunia, apa yang terjadi? Manusia seberataan yang di samping senang dan bahagia, disambut oleh keluarganya, diazankan, dikomatkan. Kemudian rezekinya selama ia masih bayi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bayi berusaha hajar, bertukang misalnya, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berataan. Baik kehidupannya, kenyamanannya, urusan kehidupan apa segalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mulai lahir sampai ia menjadi besar. Betapa banyak hadiah dari Tuhan. Satu pernapasan istilahnya nikmat bernapas ini kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pernapasan misalnya hilang, nikmat bau itu hilang. Mencium bau harum kadada, mencium bau hangit kadada, abut sudah manusia. Hanya satu nikmat diambil Tuhan. Belajur bertambah macam-macam, karena corona, karena covid macam-macam. Apa jar kadada harum-harum apa segalanya. Hanya nikmat penciuman diambil Tuhan. Apakan lagi misalnya nikmat pencium ini kada kawanya bernapas, harus memerlukan oksigen. Datang ke rumah sakit, berapa kita memerlukan tabung oksigen tadi? Berapa juta kita harus bayar? Itu nikmat Allah cuman pernapasan. Belum nikmat Allah Subhanahu wa taala lisan pulang. Lisan ini ada 2, bisa untuk berkata-kata atau menikmati makanan. Diambil oleh Allah nikmat makanan, kada terasa masam, manis, hambar kada terasa. Ujar kawan, nah satrup. Napa jar hambar satrup? Dasar anak kawan juga kada manggulai. Dikasumbai bener. Nah, ujar kawan ikam karena covid hari ini. Napa aja satrup kada berasa-rasa manis kada? Disuruh kawan pulang. Nah, rasa apa? Rasa manis ujarnya. Nah, ini uyah. Napa ikam rasanya manis? Tak balik-balik. Nah, itu hanya ujian dari Allah berupa nikmat lisan kita. Diambil Tuhan. Kemudian lagi nikmat telinga. Nikmat telinga. Bila orang ini berkata-kata kada terdengar lagi suara, abut Pak dokter langsung. Artinya apa? Pemberian Allah ini banyak. Seandainya kita baca satu pemberian Tuhan banyak. Kita pang mengabdi lawan Tuhan ujar sidin berapa sudah? Kehebatan kita mengabdi lawan Allah Ta'ala berapa sudah? Kita banding seandainya diri kita dengan orang-orang saleh bahari jauh. Apa? Orang saleh itu seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu setiap hari ketika waktu duha 100 rakaat dulu. Kada mau ke tempat lain kecuali sudah tuntung 100 rakaat. Ketika tengah malam seperti Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu sembahyang 2 rakaat 1 kali hatam Al-Quran. Kita hanya Allahu Akbar sudah mengantuk. Ini 1 rakaat 15 juz Al-Quran. Membaca Qul Huwallahu Ahad 70.000 kali membaca. Artinya jauh kita dengan orang-orang saleh bahari. Tapi karena jauh kita orang saleh bahari, apa nang kita mampu kita gawe. Apa nang kita di dalam diri kita masih ada, kawa kita mampu, kita gunakan nikmat yang diberikan Tuhan. Makanya ujar sidin, apa yang pernah ikam gawi, ikam manfaat untuk Allah Ta'ala apa? Sedangkan Allah ujar sidin memberikan sesuatu terhadap dirimu semenjak engkau hidup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar sidin, ma sana'a maka, Tuhan membikin demikian itu karena judan wa ihsanan. Tuhan itu pemurah dan baik lawan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus lawan kita. Seandainya nikmat tadi diambil oleh Allah, nikmat apa contohnya yang diambil oleh Allah terhadap diri kita? Contoh kada jauh-jauh. Misalnya nikmat mata.
Nikmat mata diambil oleh Allah. Apa? Diberikan oleh Allah lender atau disebut dengan katarak misalnya. Rabun ini. Ngapa jar acil tuh kada perawaan bener wah ini. Jangan disalahkan orang. Mata sidin sudah tapi melihat nampak lagi rabun. Ini kekanakan orang tua, kekanakan orang tua yang dilihat ini sudah ada jelas lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mata ini ada perubahan, belajur, nikmat penglihatan itu dikurangi Allah Ta'ala. Atau misalnya karena mata kita karena penyakit berkacamata, bila kada ada kacamata kada melihat. Nah, berarti nikmat dikurangi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu baru nikmat mata yang diambil oleh Tuhan, menampakkan bahwasanya di dalam diri kita ini na ujar Tuhan, ku ambil sebutinglah nikmat mata, masih lagi mensyukuri nikmat yang lain. Nah, itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar sinin, pemurah dan kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba. Wanzur madza sana'ta mah. Kemudian engkau, apa yang engkau bikin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan kepada Allah, illa jafaan wa isyana, kecuali kekasaran yang ada di dalam dirimu dan kemaksiatan. Jadi hamba ini sudah ada wanti-wanti Tuhan, takwa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak peringatan-peringatan dari Allah. Yang namanya manusia ini masih kada ingat, masih lalai. Inilah kita sebagai hamba. Jadi selalu memperbanyak ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang ada di dalam diri kita. Ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati ujar Sidin, ketika kita ini melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman dan kekasaran kepada Allah, itu masih ada Allah menerima taubat seorang hamba. Menerima taubat seorang hamba dengan sebab apa? Dengan sebab masih pemurah dan baiknya Tuhan masih terima. Ada satu cerita dalam kitab ini, Duratun Nasihin. Ada seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, ini menyembah api seumur hidupnya. Menyembah api seumur hidup. Jadi pernah suatu hari di bulan Ramadan, nang anak ini makan di tengah pasar. Pernah Julun ceritakan makan di tengah pasar. Akhirnya masyarakatnya lapor kepada nang abah, wahai fulan bin fulan, itu anak pian makannya di tengah pasar, orang puasaan ini kada puasa. Ujar nang masyarakat tadi, ujar nang abah, padahal berdua beranak ini haknya seandainya makan, karena ini agama majusi lain Islam, boleh-boleh aja baginya. Apa yang terjadi? Dikiaunya nang anak-anak rumah, maaf abah, pintu ujar nang abah kunci lawang, maaf abah, di situ gedagupan dipukuli oleh nang abah. Ampun bah, ampun, apa salah ulun? Salah ikam ujar nang abah. Kenapa bulan puasa ikam makan di tengah pasar? Walaupun kita nih agama majusi, kita menyembah api, kada menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap menghormati orang yang puasa. Kasihan orang-orang muslimin puasanya di bulan Ramadan, ikam makan nyaman benar di tengah pasar. Inggih bahaya ulun kada hakun lagi makan di tengah pasar. Akhirnya seiring berjalannya waktu, anak ini pasian. Ampih, kada hakun lagi jara benar. Bila mendengar kunci lawang nakai, nah ya udah. Akhirnya kada pernah lagi anak makan di tengah pasar. Ternyata ketika udah sakit-sakitan meninggal dunia, nang abah ini meninggal dunia. Terkenal di kampung ini nang abah ini masih agama majusi, orang tahunya. Ternyata ada seorang saleh diberikan oleh Allah bermimpi. Dalam mimpinya orang saleh ini melihat orang majusi nang abah tadi masuk ke dalam surga. Singgasananya mewah, surganya luar biasa, kuburnya dilapangkan Allah penuh dengan kenikmatan. Bingung ulama tadi. Maka ini orang majusi, kenapa masuk ke dalam surga? Akhirnya ulama tadi bertanya, wahai orang majusi, apa yang diberikan Allah lawan pian? Ujar orang majusi, Allah telah memberikan rahmat lawan aku. Akhirnya timbul pertanyaan,
Kami ini agama Islam, beriman lawan Allah. Kenapa pian agama Majusi diberikan rahmat dan diberikan surga? Padahal surga itu diharamkan terhadap orang-orang kafir. Ujar orang Majusi, wahai seorang ulama, sesungguhnya aku ini memang dilihat masyarakat adalah orang Majusi. Dilihat masyarakat. Aku pun meninggal seakan-akan adalah orang Majusi. Sampai keluarga aku pun kada tahu aku ni adalah orang Muslim kah, nang tahunya Majusi. Tapi ketika aku hendak meninggal dunia, Allah mengirim malaikat. Ujar Tuhan, wahai malaikat fulan bin fulan turun ke dunia, aku kada rela. Si fulan bin si fulan itu yang agama Majusi, aku kada rela inya mati dalam keadaan kafir. Turun ke dunia, ajari inya Islam. Turun malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan oleh Majusi tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung setelah itu dicabut oleh malaikat Israel, meninggal dunia. Nah, nangka ini kita tahu kadang kita melihat orang ahli maksiat, ternyata sebelumnya meninggal dunia bertaubat lawan Tuhan, matinya bagus. Atau orang ini kelihatannya kafir, sebelum meninggal dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung meninggal dunia. Sampai keluarganya pun gak ada tahu bahwasanya ini adalah orang ini berpindah dari Majusi ke agama Islam. Ditanya lagi, apa ikam jadi sampai mendapatkan keistimewaan itu? Ujar orang Majusi, aku mendapatkan keistimewaan ini dengan sebab Allah sayang kepada aku, dengan sebab menghormati bulan Ramadan. Itu hanya menghormati, belum lagi nang lainnya. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku masuk di dalam agama Islam dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita berhati-hati di dalam hidup. Bila urusan dengan Allah masih ada istighfarnya, masih ada ampunannya. Seperti Majusi tadi diampuni oleh Allah ketika meninggal dunia masuk ke dalam surga. Nang hati-hati adalah berhubungan dengan makhluk. Dengan sesama makhluk ini hati-hati. Urusan dengan makhluk. Bila urusan kepada makhluk ini disebutkan dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah mengatakan, ujar Nabi, ada nanti di akhir zaman di antara umatku nang bangkrut. Nah, ujar sahabat, siapa nang bangkrut ya Rasulullah? Al-muflis, bangkrut. Ujar Nabi, nang disebut bangkrut, tahulah wahai sahabat. Ujar sahabat Nabi, orang bangkrut itu kada besi harta, kada besi dirham, dan kada besi mata benda. Bangkrut tuh bang hartanya. Nah, ujar Nabi, hakikat bangkrut itu bukan bangkrut harta duniawi. Hakikat bangkrut itu daripada umatku, ujar Nabi, adalah orang yang nanti ketika hari kiamat datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat, bergudang-gudang, banyak pahala yang dia bawa daripada dunia. Ternyata datang fulan bin fulan menagih. Kenapa ujarnya? Aku pahala banyak, pahala puasa sembahyang, pahala zakat. Menagih launinya. Mana pahala ikam? Ikam bahari menyambati aku di dunia, ikam sambati aku bujur kada? Inggi bujurnya ada catatannya. Mana pahala ikam? Karena orang di negeri akhirat kada hendak lagi istilah membalas dengan sambatan, kada penting lagi. Ujar nang disambatinya, mana pahala ikam? Nah, pahala salat diambil oleh nang disambati di dunia, sabuting pahala habis. Karena datang pulang. Nah, bapak pulang ikam datang. Ikam bahari di dunia pernah menawak aku. Nah, iya pulang. Mana pahala ikam sebuting? Ambil pulang. Sampai ujar Nabi, apa yang terjadi? Kada ada lagi pahalanya habis berataan. Diambil orang yang pernah dizalimnya waktu di dunia. Jadi bila misalnya ditawak orang jangan dibalas. Di akhirat saja tuh aku minta pahala bahasa. Nah, habis pahalanya. Oh, ternyata masih ada orang bantri. Bantri apa? Hendak minta pulang pahala tapi pahalanya habis. Belapor kepada Allah, ya Allah, pahalanya sudah habis. Ujar Allah, dosa nang dizalimnya tuh nah, andak pulang wadahinya. Datang si bulan, ikam pernah menyambati aku di dunia, nah dosaku kubariakan lo nih ikam. Kada kawaju menolak.
Akhirnya apa? Ketika ditimbang amalnya, apa yang terjadi? Habis amal kebaikannya, nang ada amal keburukannya. Ujar malaikat, ya Allah, bila sudah ditimbang ya apa hasilnya? Amal kebaikannya kadida ya Allah. Ujar Tuhan, sesuai dengan keputusan dengan mizan, masukkan inya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling nyaman bila kita nih hati berharap kepada Allah, jangan berharap kepada makhluknya, jangan sampai berurusan dengan makhluk urusan menzalimnya. Kenapa? Karena makhluk Allah yang bernama manusia, apabila dizalim, Allah sayang kepadanya. Dengan apa? Keadilan Allah ketika hari kiamat terhadap diri kita yang pernah menzalimnya. Ini kasih sayang Allah kepada manusia. Yang dizalim pun disayangi oleh Allah. Yang menzalim ini ketika di dunia harus inya benar-benar sebelum meninggal dunia, inya minta maaf kepada orang yang zalimnya. Karena urusan maksiat kepada makhluk ini besar akibatnya, berbeda dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau maksiat kepada Allah, ada dua lagi yang disediakan Tuhan, judan wa ihsanan. Pemurahnya Allah dan kebaikan Allah masih ada. Makanya orang yang melakukan kesalahan kepada Allah masih dibuka pintu taubat terhadap dirinya. Malam yugargir, yang pertama syaratnya sebelum roh sampai hulqum ini, leher satu, itu kada lagi terima taubatnya. Dan yang kedua, ketika sudah terjadi hari kiamat, kada terima lagi taubatnya. Amun wahini pang kita masih sehat, diberikan oleh Allah nikmat, masih bertaubat, selama orang ini benar-benar minta taubat kepada Allah, sudah ada berdahulu Tuhan menyediakan pintu taubat dan kasih sayang dan kebaikan dari Allah terhadap hamba tadi, sampai-sampai dosanya sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkah, dan mudah-mudahan dipanjang umur, sehat dan afiat, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang halal, rezeki berkah dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله رب العرش العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثم قرنا من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها وندنا حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمي روح آباء وأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى لكل من الصحابة والغرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تميسان إلى يوم الدين ثم إلى روح رحمة المجتهدين مقلد الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين والتميسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من قرأ هنا بسبب وتلون القرآن العظيم ناجي وجهة ممن أنت أعلم بأسمائهم خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وقطب الأحوال بيزيد البسطامي وقطب العلوم شيخ محمد الغزالي وجدنا شيخ محمد رشد بن عبد الله كلام بن البنجري وشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وجدنا شيخ زمن الفريسي وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة عبد القادر محمد در بن حجي محمد وشيخنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني وكي هدي محمد ساني بن هدي الزوري وإلى ريه هدي تكنتل بن عمر حجي نورمة بنتي ستار حمدنا بنتي تكتل حمران بن هدي أندل حميدة بنت هدي رحمة يونيتي بنت أحمد أحمدي بنت هلوس نوراني بنت نوية رحمن بن أنصري
Sa'id Hudari bin Haji Zainal Abidin, Shibli bin Haji Zainal Abidin, Hartini binti Inar, Kasa bin Mas, Haji Jariyah binti Jab, Haji Umi Kasum binti Fulan, Muhammad Fitriyadi bin Haji Bahri, Haji Zubaina binti Haji Daram, Haji Muhammad Bahri bin Haji Bakri, wa Aban bin Awad, wa Haji Ahmad Ghazali bin Aban, وقال بن حمزة جرمنا بنت النووي أحمد بجواتها بنت عبد الله سالم بن نان وسلمة بنت وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومرجم حقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدنا ووالد وصلنا وصل وفرعنا وفر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. برحمة الله على تمام علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. الله التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.